Pernah merasa hidupmu seperti ditarik mundur saat tengah malam tanpa sebab, nggih? Pemilik weton legi sering membawa beban batin yang tak terlihat, nanging dirasakake saben wengi. Ada getaran halus yang membuka tabir nasibmu di jam sunyi, leres toh? Sayange, banyak yang justru melakukan hal keliru saat energi ini terbuka, ngoten. Jika dibiarkan, pelan-pelan rejeki seret, hati gelisah, dan keberuntungan menjauh tanpa disadari. Astagfirullah. Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo luangkan sedikit waktu menuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar, nggih. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dalam satu doa yang tulus, ngaten. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya, amin nggih. Yang sedang sakit semoga lekas diangkat penyakitnya, leres. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan rezeki terbaiknya, insya Allah ngaten. Dan semoga hidup panjenengan semua selalu diselimuti keberkahan serta kebahagiaan, amin nggih. Lan sugeng pepanggihan wonten channel Primbon Mbah Manis. Malam itu, suasana terasa berbeda sejak angin berhembus pelan menyentuh kulit, seolah membawa pesan yang tak kasat mata, ngaten. Pemilik weton legi seringkali tidak menyadari bahwa perubahan kecil dalam hidupnya sejatinya adalah tanda awal dari gerbang besar yang akan terbuka, leres. Banyak di antara mereka yang mulai merasakan tidur gelisah, mimpi yang terasa nyata, dan firasat yang datang tiba-tiba tanpa sebab jelas, nggih? Di dalam primbon Jawa, weton legi dikenal sebagai pribadi yang lembut, namun menyimpan kekuatan batin yang dalam, ngaten. Ketika energi batin itu mulai terbangun, alam sekitar pun ikut bereaksi, leres. Itulah mengapa beberapa orang legi merasa seperti diikuti perasaan aneh saat malam semakin larut, seolah ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan, nggih. Seorang legi bernama Wira mulai mengalami hal itu tanpa ia pahami sebelumnya, ngaten. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan biasa. Namun ketika kejadian-kejadian kecil terus berulang, hatinya mulai terusik, leres. Setiap tengah malam, ia terbangun tepat pada jam yang sama, dengan dada terasa sesak dan pikiran dipenuhi bayangan-bayangan yang tak pernah ia alami di siang hari, nggih. Yang membuatnya semakin resah adalah ketika kepekaan batinnya mulai meningkat secara perlahan, ngaten. Ia jadi mudah membaca suasana, mudah merasakan niat orang lain, bahkan terkadang bisa menebak kejadian sebelum terjadi, leres. Kemampuan ini bukanlah kutukan, namun dalam primbon disebut sebagai tondo kabuka ing rasa sejati, tanda terbukanya rasa batin sejati, nggih. Sayangnya, tidak semua orang siap menerima fase ini, ngaten. Jika batin belum kuat dan hati belum bersih, justru kegelisahanlah yang akan lebih dulu datang, leres. Dan inilah awal perjalanan Wiro, sebuah perjalanan batin yang pelan namun pasti akan membawanya pada kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, nggih. Bab 2. Getaran batin yang makin kuat. Sejak malam-malam itu, Wira mulai merasakan perubahan yang tak bisa lagi ia abaikan, nggih. Setiap bangun tidur, tubuhnya terasa ringan namun pikirannya justru penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab, ngaten. Ia merasa seolah hidupnya perlahan memasuki lorong yang tak pernah ia kenal sebelumnya, leres. Di siang hari, ia mulai melihat perubahan sikap orang-orang di sekitarnya, nggih. Ada yang tiba-tiba merasa nyaman berada dekat dengannya, namun ada pula yang justru menjauh tanpa alasan jelas, ngaten. Menurut primbon, itu pertanda bahwa aura batin seseorang mulai memancar kuat dan memengaruhi getaran orang lain, leres? Wiro pun mulai mengalami kejadian-kejadian kecil yang terasa aneh, namun konsisten, nggih. Ketika ia memikirkan seseorang, orang itu justru menghubunginya beberapa saat kemudian, ngaten. Saat hatinya merasa tidak nyaman berada di suatu tempat, selalu saja muncul kejadian yang membuatnya harus pergi dari sana, leres. Yang paling mengganggu adalah ketika mimpi-mimpinya mulai terasa seperti pesan, bukan sekadar bunga tidur, nggih. Dalam mimpinya, ia sering melihat air keruh,
jembatan rapuh, dan jalan bercabang yang membingungkan ngaten. Menurut primbon, simbol-simbol itu adalah isyarat bahwa seseorang sedang berada di persimpangan takdir, leres. Namun konflik terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Nggih? Ia mulai bertanya, apakah semua ini hanya sugesti atau benar-benar panggilan batin yang tidak bisa dihindari, ngaten. Rasa takut dan rasa penasaran saling bertabrakan di dalam dadanya setiap malam, leres. Semakin ia mencoba mengabaikan semua tanda itu, semakin kuat pula gejolak batin yang ia rasakan. Nggih? Seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk sadar, untuk paham, dan untuk menerima bahwa hidupnya tidak lagi sama seperti sebelumnya, ngaten. Dan tanpa ia sadari, jalan yang sedang ia lalui akan membawanya pada peristiwa yang jauh lebih mengguncang, leres. Bab 3. Tanda-tanda itu menjadi nyata. Malam itu, udara terasa berbeda sejak Wira melangkahkan kaki keluar dari rumahnya. Nggih? Angin yang biasanya sejuk, kini terasa berat, seolah membawa pesan yang tak kasat mata. Ngaten. Langit tampak redup meski tak ada mendung tebal, dan suasana itu membuat hatinya ikut terasa sesak, leres. Saat berjalan melewati jalan kecil dekat sawah, langkah Wira mendadak terhenti begitu saja. Nggih? Entah mengapa, ada perasaan kuat yang menyuruhnya untuk tidak melanjutkan langkah. Ngoten. Dalam primbon Jawa, rasa seperti itu disebut firasat batin, yang muncul ketika seseorang mulai selaras dengan getaran alam, leres. Ia mencoba menenangkan diri, namun dadanya justru berdebar semakin cepat. Nggih? Setiap suara kecil seperti daun jatuh dan air mengalir terdengar terlalu jelas di telinganya. Ngaten. Seolah-olah seluruh alam sedang berbicara langsung kepadanya tanpa suara, leres. Sejak kejadian malam itu, perubahan dalam hidup Wira semakin terasa. Nggih? Ia mulai sering terbangun tepat pukul 3 dini hari tanpa sebab yang jelas, ngaten. Pada jam itu pula, pikirannya terasa sangat jernih, namun justru dibanjiri pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah muncul sebelumnya, leres. Yang membuatnya benar-benar gelisah adalah ketika beberapa ucapannya mulai seperti doa yang langsung terkabul. Saat ia berharap seseorang segera menghubunginya, telepon itu benar-benar berdering tak lama kemudian, ngaten. Ketika ia mengkhawatirkan musibah kecil, kejadian itu pun benar-benar terjadi di hadapannya, leres. Wira mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar kebetulan biasa. Ada pola yang terlalu rapi untuk diabaikan, ada kekuatan yang terlalu terasa untuk disangkal, ngaten. Namun semakin ia menyadarinya, semakin besar pula ketakutan yang tumbuh di dalam hatinya, leres. Ia takut jika semua ini bukan anugerah, melainkan ujian yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Ia takut bila jalan yang sedang terbuka di hadapannya justru akan membawanya pada kenyataan yang jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan, ngaten. Dan benar saja, tanpa ia duga, seseorang dari masa lalunya akan datang membawa rahasia yang mengguncang seluruh hidupnya, leres. Bab 4. Rahasia yang tak pernah boleh terbuka. Keesokan sore, seorang pria tua berdiri di depan rumah Wira dengan tatapan yang dalam dan wajah yang penuh garis pengalaman. Nggih? Pakaiannya sederhana, namun auranya membawa wibawa yang sulit dijelaskan oleh akal biasa, ngaten. Wira merasakan getaran aneh sejak pertama kali menatap mata pria itu, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan seseorang yang sudah lama mengenalnya, leres. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Ki Sasmita, seorang yang mengaku datang karena panggilan batin. Nggih? Ia berkata bahwa selama beberapa malam terakhir, nama Wira terus muncul dalam semedinya tanpa henti, ngaten. Bagi orang yang memahami kebatinan Jawa, pertanda seperti itu bukanlah hal sepele, melainkan isyarat bahwa ada garis takdir besar yang sedang bergerak, leres.
Ki Sasmito lalu mengungkap sesuatu yang membuat tubuh Wiro seketika terasa dingin, nggih. Ia mengatakan bahwa Wiro bukanlah orang biasa, melainkan keturunan dari garis leluhur yang dahulu dipercaya sebagai penjaga keseimbangan batin suatu wilayah, ngaten. Garis keturunan itu telah lama terputus dan kini perlahan mulai bangkit kembali melalui diri Wiro, leres. Wiro berusaha menolak semua itu dengan logika yang ia miliki. Namun hatinya justru semakin bergetar mendengar setiap penjelasan, nggih. Setiap kata Ki Sasmito terasa terlalu tepat, terlalu cocok dengan apa yang selama ini ia alami diam-diam, ngaten. Bahkan kejadian-kejadian kecil yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun disebutkan satu persatu tanpa meleset, leres. Yang lebih mengejutkan, Ki Sasmito memperingatkan bahwa kebangkitan batin ini tidak hanya menarik perhatian kebaikan, tetapi juga mengundang energi-energi yang tak kasat mata. Semakin Wiro membuka dirinya, semakin besar pula tarikan dari sisi gelap yang ingin memanfaatkan celah kelemahannya, ngaten. Dan itulah sebabnya, selama ini Wiro sering merasa seperti diawasi meski tak ada siapa-siapa, leres. Malam itu, setelah Ki Sasmito pergi, Wiro mencoba merenungi semua yang ia dengar. Namun saat ia memejamkan mata, ia justru melihat bayangan-bayangan asing yang belum pernah muncul sebelumnya, ngaten. Bayangan itu bukan sekedar mimpi, melainkan terasa begitu nyata, seolah berdiri tepat di batas antara dunia sadar dan dunia tak kasat mata, leres. Dalam kegelisahan itu, Wiro akhirnya menyadari satu hal yang membuat napasnya tercekat, nih. Jika semua ini benar, maka hidup yang selama ini ia jalani hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih berat, ngaten. Dan yang paling menakutkan, ia merasakan bahwa sesuatu sedang mendekat dengan sangat cepat, sesuatu yang akan memaksanya memilih antara lari atau menghadapi takdirnya sendiri, leres. Malam itu datang dengan kesunyian yang jauh lebih pekat dari biasanya, nggih. Angin berembus pelan membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke relung jiwa Wira, ngaten. Seolah alam sendiri sedang bersiap menjadi saksi atas sesuatu yang besar dan tak terelakkan, leres. Wira duduk bersila di kamarnya dengan mata terpejam, mencoba menenangkan batin seperti yang diajarkan Ki Sasmito sebelumnya, nggih. Namun baru beberapa tarikan napas, getaran halus langsung menjalar dari dadanya hingga ke ubun-ubun, ngaten. Kali ini bukan lagi rasa takut yang datang, melainkan semacam panggilan yang begitu kuat, leres. Dalam keheningan itu, tiba-tiba ia melihat dirinya berdiri di sebuah tempat asing yang terasa sangat nyata, nggih. Di hadapannya terbentang hamparan cahaya keemasan, sementara di belakangnya berdiri bayangan-bayangan gelap yang tak lagi ia hitung jumlahnya, ngaten. Di tengah dua kutub itu, Wira berdiri sendirian, sadar bahwa inilah ujian batin yang sebenarnya, leres. Peringatan, edukatif, cocok untuk konten weton, spiritual, larangan, nasihat malam hari, misteri, budaya. Suara lembut namun tegas terdengar di dalam jiwanya, seolah berasal dari kedalaman nurani, nggih. Suara itu berkata bahwa kekuatan yang selama ini bangkit dalam dirinya bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijaga dan diarahkan kepada jalan yang lurus, ngaten. Saat itulah Wira tersadar bahwa pertarungan terbesarnya bukan melawan makhluk tak kasat mata, melainkan melawan egonya sendiri, leres. Plot twist itu menghantam kesadarannya seperti petir di siang bolong, nggih. Selama ini ia mengira sedang dikejar oleh kekuatan luar, padahal sumber gangguan terbesar justru berasal dari kegelisahan, ketakutan, dan luka batin yang belum ia sembuhkan, ngaten. Bayangan-bayangan itu hanyalah cerminan dari sisi gelap dirinya yang meminta untuk diakui dan dipahami, leres. Dengan tubuh gemetar, namun hati yang mulai jernih, Wira mengucap doa lirih, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggih.
Dalam sekejap, cahaya hangat menyelimuti seluruh batinnya, menyingkirkan bayangan gelap yang tadi mengintai, ngaten. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah hadir seutuh itu sepanjang hidupnya, leres. Ketika Wiro membuka mata, dunia terasa sama, namun dirinya telah berbeda. Nggih, ia tak lagi takut pada keheningan, tak lagi gentar pada getaran batin. Karena kini ia paham bahwa selama ia bersandar kepada Allah, tak ada kekuatan apapun yang mampu menyesatkannya, ngaten. Justru dari situlah perjalanan sejatinya baru saja dimulai, leres. Dan pada saat itulah Wiro menyadari satu kebenaran besar. Nggih, takdir bukan untuk dihindari, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diterima dengan iman, dijalani dengan sabar, dan diarahkan dengan doa, ngaten. Sebab manusia boleh memiliki keistimewaan batin, namun hanya dengan tuntunan ilahilah jalan hidup akan benar-benar menemukan cahayanya, leres. Pada akhirnya, kita semua diingatkan bahwa sekuat apapun batin seseorang, tanpa tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup akan mudah tersesat arah, nggih. Keistimewaan bukanlah alasan untuk merasa lebih tinggi, tetapi amanah untuk semakin rendah hati dan berserah diri, ngaten. Sebab hanya mereka yang menjaga iman dan adab yang akan benar-benar dijaga langkah hidupnya, leres. Semoga kisah dan pembahasan ini menjadi pengingat bahwa jalan terbaik selalu dimulai dari doa dan keikhlasan, ya. Jangan pernah lelah mendekat kepada Allah, karena pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya, ngaten. Jika pembahasan ini membawa manfaat dan membuka hati panjenengan semua, monggo dukung dengan menekan tombol like dan subscribe, agar semakin banyak jiwa yang ikut tercerahkan, ya. Terima kasih sudah membersamai hingga akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan dipertemukan kembali di video berikutnya. Leres.